Halo semua. Hello. Hai. Hai guys. Iya, aku berasa teleponan deh. Iya lagi. Grup Sama call, kita hati-hati teleponan ya sekarang. guys. Takut lupa. Ini kok komen aku jadi double ya? Wow, ada yang ngirim Reva, gede banget. Hai, aku Reva. Ih, kirim kasih aku sudah juga kirim dong, aku juga mau. Iya, aku juga mau. Kirim sensi kalau segede Segede Babel. poster Kita kita makan waktu di banteng. Sensi. apa itu? ASMR guys. Siapa itu? Lagi apa sih? Makan apa itu? Oh my god, ada aku. Mana? Gak ada kamu. Ih, Mana? ada. Gak ada. Mana? Gak ada. Oh, ngirim Safa 10 kali. Bagaimana kalau kita mulai saja? Boleh. Saja Mari kita mulai. pergumulan malam ini, perkumpulan. Jadi, Seru banget kayak call intro bersama. dulu nggak sih? Intro dulu nggak sih? Boleh. Maaf nggak bisa ngirim stiker lagi bokeh. Aduh kasihan banget. Nggak apa-apa. Kita juga bokeh. Betul, setuju. Jadi kali ini kita mau ngapain guys? Kali ini kita akan bercerita Oke. tentang pengalaman horor di Oh my sekolah. god. Seram. Kalian bisa ikutan cerita pengalaman horor kalian di sekolah dengan cara kirim stiker apa aja ke kita. Nanti kita bakal pilih secara random dari list top rank yang ada di pojok kiri atas. Kalian boleh tuh tadi kayak mau ngirim muka Rafa. Kok Rafa? Rara. Rafa siapa? Rafa. Aku tuh mau bilang Reva sama Rara, jadinya Rafa. Reva sama Safa maksudnya. Oh iya, Reva Safa. Aduh, maaf ya guys. Semua orang beda-beda. Jangan seram-seram ya ceritanya katanya. Gitu. Sampai hujan. Pokoknya kita menanti-nanti hujan koin sih. Hujan koinnya Cara jangan kirim lupa stiker kakak. udah tahu kan? tapi kita Cara bisa kirim. ngirim hadiah sendiri tahu. Oh iya kak. Oh iya, kita bisa Kalau ngirim mau sendiri. kita aja yang kirim kita sendiri hujan Kak koin. Reva, aku mau hujan koin, please Kak Reva. Hujan koin. Aku bokeh ternyata. Maaf ya guys. Aku nggak punya koin buat kirim koin. Buat Kamu kirim gak punya hadiah. koin buat kirim koin apa sih? Guys, jangan lupa tap layar, asik. Asik. Tap. Hai Aini. Oh, bukan tap layar, Deng. Pencet love. Kayak nggak bisa di tap layar. Love. Aku Suara mau. kita kedengeran gak sih guys? Kedengeran Aku kok, mau kedengeran. muka Tapi aku satu di aku screen. suara kalian jelas. Halo Hafizul. Aku juga. Oh iya, by the way guys, buat yang belum tahu, program kita ini namanya POV Show. Nah, POV Show itu adalah program live regular verse di Noise yang bakal nemenin Jumat malam kamu makin dekat dengan kita. Nah, di sini kita bakal ngelakuin banyak hal, mulai dari nyanyi, main game, sampai kita juga bisa deep talk bareng kalian di VIP roomnya. Gitu deh. Ya, Nah, hari betul ini sekali. kita mau cerita horor. Ya, seperti itulah. Wih, Ya. siapa di sini yang suka horor? Siapa hayo? Tapi Tolong komen. Aku. Tapi kita temanya cerita horor yang di sekolah nih. Iya, betul. Wow, Sekolah tuh kan sangat biasanya kayak spesifik angker, ya. nggak angker sih. kalian pasti ini gak sih pernah dulu kayak pas masih bocil gitu ada rumor tahu. sekolah ini tuh bekas kuburan sakit. Oh my god, Iya, pasti sekolah kita. pasti gitu nggak sih? kelasnya tuh bekas ruang mayat pasti Iya, gitu. bener. Sumpah, aku kayak berapa kali pindah sekolah Kenapa kayak gitu sama mulu. sih gitu loh? Bingung. Iya, nggak kreatif yang bikin cerita. Template ya ceritanya. Iya. Berasa seperti zaman Perang Dunia Kedua ini jadinya kalau pakai sound gini. Emang kita pakai sound apa? Yes. Oh, mungkin Mulai. kayaknya jadi rodi. Iya. Lah. Siapa yang mau mulai cerita pertama? Oh, kayak Karara tuh. Iya, Karara sangat bersemangat. Saya paling banyak ya kayaknya. Iya, dia hari-hari Pengalaman ketemu Sebenarnya aku tuh banyak banget cerita horor, maksudnya yang aku alamin sendiri ya. Cuma kalau di sekolah aku keinget pas SD. Jadi tuh apa tuh? aku ya biasa lah kan yang tadi kalian bilang tuh kalau sekolahan tuh kayak bekas inilah gitu kan. Iya. Terus tuh di samping kelas aku dulu kelas 6 kelas 4 atau kelas 6 aku lupa. Pokoknya tuh samping tuh emang ini banget loh rumah sakit dan itu tuh kamar mayat gitu. Nah, terus abis itu kayak banyak ada pohon-pohon gitu kan.
Nah, aku sama temenku duduk di pinggir deket jendela, dan jendela itu dekat pohon yang mau ke arah dekat rumah sakit itu gitu loh, yang dekat kamar itu. Terus tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, kayak apa namanya? Tiba-tiba kayak ada sesuatu yang nabrak kaca jendelanya itu, terus pecah, dan apa meja-meja yang sebaris dekat jendela tuh pada geser semua gitu loh. Itu Sampai berapa temen aku banyak tuh pada mejanya? darah. Kan biasanya kalau di sekolah tuh kayak meja 5 baris lah, kayak kayak barisan gitu kan. Nah, itu tuh pada geser semua kayak seakan-akan ada angin kencang banget gitu loh. Terus kayak kaget gitu. Terus temen aku tuh luka gitu kena kacanya, karena kacanya kan pecah gitu kan. Terus temen aku tuh luka, untungnya aku nggak kenapa-napa, guys. Itu dan di sekolah aku cuma tahu itu sih, itu serem banget. Terus udah. Wow. Nggak yang sampai melihat hantunya gitu. Itu gak sih Kak Jess tuh pernah cerita yang soal dia main itu? asrama gak sih? Kak Jess, Apa? coba Kak Jess ceritain. Yang di Yang asrama. ketemu di asrama. Yang di asrama. Iya, yang main boneka-boneka apa itu? Apa sih? Oh, itu bukan di asrama, itu di sekolah. Waktu SMP. Ya berarti iya, cerita coba cerita. Jadi tuh aku sama temanku tuh iseng kan main. Kalian tahu nggak sih boneka Jepang gitu, Hitorukaku Rainbow, permainan petak umpet sama boneka Tahu. gitu. Nah, terus temanku tuh bikin, jadi dia bikin dari kaos kaki, dalamnya beras, diisi kuku sama rambut gitu kan. Terus kita mainin pulang sekolah habis ekskul gitu, mau maghrib gitu kan. Terus kita taruh, mulailah permainannya sambil nyiapin air garam dan lain-lain itu. Habis itu pas kita udah mulai ngumpet, ininya, jadi aku ngumpet di bawah apa namanya, TV tapi TV-nya tuh nggak nyolok gitu. Di kelas aku kan atasnya ada TV TV kotak gitu loh, jadul, bukan yang gepeng kayak sekarang gitu kan. Tiba-tiba TV-nya hidup, kresek-kresek kayak semut gitu loh, ngerti gak sih? Terus kita langsung panik. Itu bener-bener kayak kita langsung panik, langsung nyariin bonekanya, langsung disiram pakai air garam. Soalnya tuh mitosnya ya, kalau misalnya pas bonekanya hilang, terus kita nggak berhasil nyiram dia pakai air garam duluan, terus kita ketangkep duluan, kita bakal mati. Kan serem ya? Serem banget. Kenapa serem banget sih? Kenapa kayak langsung nyawa gitu? Ekstrim Iya, banget. beneran. Enggak, gitu. Terus my kalau di God. asrama tuh aku SMA kan. Nah, itu lebih nggak masuk akal sih. Kayak aku turun jam 3 pagi mau mandi. Papasan sama temenku, cewek. Dia udah cantik, terus kayak lewat tuh kan papasan, dia senyum gitu sambil megang rambut, udah pakai seragam. Senyum aja, aku kan panggil, "Hai," gitu kan. "Hai, A," gitu namanya. Terus dia senyum. Udah selesai mandi, aku naik, aku ketemu di tangga, tapi dia tuh kayak bangun tidur masih pakai baju tidur gitu. Aduh. Terus aku tanya, "Loh, kamu bukannya tadi habis mandi?" "Hah? Enggak, orang aku baru bangun." "Terus tadi siapa yang senyum sama aku?" "Ya nggak tahu," dia bilang my kayak gitu. God. Ih, serem banget. Merinding. Wait, ini tuh ceritanya mirip sama yang di kantor kita tahu. Aku guys, Oh maaf ya, iya. karena homeschooling, jadi kayak bener. apa pengalaman aku kalau di sekolah dikit, cuman ada yang di kantor. Jadi waktu itu yang kakak tim konten kita namanya KF, kita apa samarin, namanya KF. Dia tuh sakit kan, izin. Terus gitu kayak tiba-tiba ada salah satu orang di kantor ngelihat dia keluar dari wardrobe ya atau mana sih? Iya. Terus itu nyampe bener-bener say hi terus senyum katanya. Terus kayak, ternyata orangnya sakit dan nggak dateng. Dan itu ada 2 orang yang bener-bener kayak berinteraksi sama kayak ketemu sama kakaknya yang nggak masuk ini. Jadi nggak Iya. cuma 1 orang doang yang lihat. Nah, masalahnya ya kalau misalnya hi doang nggak apa-apa atau dia jalan doang, ini dia senyum guys. Aduh, ya Bayangin Allah. gak sih mukanya kayak gimana senyum. GWS. Waktu itu aku diceritain Viola pertama kali terus kayak aduh merinding banget. Merinding banget sumpah. Kalau aku justru ada di sekolah waktu aku SMP, tapi ini guru aku yang ngalamin. Dia cerita, jadi tuh toilet di sekolah aku, toilet guru sama toilet murid itu beda kan. Terus habis itu ini tuh kayak lebih ke toilet gurunya sih. Jadi dia lagi di toilet sendiri doang. Terus dia dengar ada yang masuk, tapi suara apa namanya? Suara kaki doang gitu. Terus pintunya ditutup, terus dikunci, tapi
dikuncinya tuh dari luar. Terus waktu gurunya ini selesai dari kamar mandi, dia mau buka pintu, kok nggak bisa dibuka. Kayak, loh ini siapa yang ngunci? Kenapa tiba-tiba kekunci? Padahal dia teriak-teriak minta tolong tuh nggak ada orang siapa-siapa di dalam situ. Terus kita kayak, oh my god, aku takut banget. Tapi untung kamar mandinya pisah, jadi kayak aku nggak ada di kamar mandi. Murid-murid nggak pakai kamar mandi itu. Oh my god. Sangat takut. Gimana yang lain? Apakah ada? Tapi Apa serem banget sih ya? kalau kamar mandi. Iya sih, aku paling nggak bisa kalau kekunci gitu. Iya, sumpah. Aduh. Ini kalau Tapi misalkan apa? Enggak. Coba ngomong dulu. Hah, siapa nih yang mau cerita? Kamu, Re. Kak Reva. Halo. Keputus guys, maaf guys. Itu tadi apa, Ra? Kamu ngomong apa sih? Enggak, maksudku kalau misalnya kita udah nggak ada cerita yang di sekolah, maksudnya kita coba baca ceritanya Lovers gitu. Lovers suruh cerita dan nanti kita baca di komen kayak gitu. Ya wes. Aku ada tapi bukan di sekolah, boleh nggak sih? Nggak boleh, nggak boleh, nggak apa-apa. Ya udah aku diam. Kalau enggak gini aja, ini di sekolah dulu terus nanti habis dengar Lovers cerita baru nanti kita cerita yang di luar sekolah gitu. Gimana, Kavia? Atau nggak apa-apa kalau Kavia Yuk, mau cerita boleh, yuk. sekarang. Yuk, Iya, yuk, kalau yuk, mau cerita yuk. nggak apa-apa sih. Kita dengerin cerita love. Kita setia mendengar Kavia. Cepet Kavia. Ayo Kavia. Ini kenapa ini apa sih? Kamu cerita. Kamu jadi cerita. Jadi nge-like. Iya, di aku kok nge-like gitu ya. Kita nggak mau dengerin cerita Lovers, guys. Kamu mau cerita dulu. Kamu ceritain punya kamu Jadi dulu waktu Kavia. itu tahu nggak sih? Apa? Jadi kan waktu itu aku masih kapan ya? Masih SD. Terus kakakku yang cewek tuh udah SMA kan. Dia masuk rumah sakit. Terus waktu itu adalah rumah sakit di Palembang. Ini serem banget, sumpah guys, ini serem banget. Iya, aku juga. Terus ya udah pas malam-malam tuh kayak sekitar jam berapa ya? Pokoknya hampir tengah malam gitulah. Aku tuh lagi duduk di sofanya dan itu kan kebetulan kamarnya tuh luas banget dan cuman ada kita berdua di situ, cuman ada kakakku sama aku. Terus di kasurnya kakakku tuh di sebelahnya ada tembok pembatas gitu loh, tembok pembatas antara antara sofa sama kasurnya. Terus tiba-tiba aku lagi main HP, ada suara kayak Oh my god, please kayak gitu, sumpah. Gitu kan. Iya. Terus aku kira itu kakakku yang cewek. Aku kira dia nggak dibalas pacarnya atau nggak diangkat pacarnya gitu kan. Terus tiba-tiba dia manggil. Aku kan dipanggil Tia kan. Tia katanya gitu. Terus aku bilang gitu. Tia katanya gitu. Terus aku muncul lah dari tembok itu. Tapi temboknya tuh kayak cuman satu tiang gitu loh. Aku munculnya dari yang paling sempitnya. Pokoknya gitulah, susah ngomongnya. Terus dia kaget gitu kayak langsung gitu. Terus aku bilang, kenapa nangis? Aku bilang gitu. Terus kata dia, loh bukannya kamu yang nangis? Bukan, kamu tadi bukannya itu duduk di depan TV itu katanya. Duduk di lantai maksudnya, di depan TV itu. Enggak, kataku. Loh terus tadi yang duduk siapa? Terus langsung masuk ke bawah kolong kasur gitu loh kata dia. Terus aku langsung lompat tau gak? Demi apa? Nge-crawl gitu kayak ngerangkak. Iya kayak dia katanya abis suara nangis itu katanya dia langsung masuk ke bawah kasur gitu loh. Dia kira itu aku, padahal bukan. Padahal aku ada di sofa. Ih. Serem banget. Sumpah aku kalau misalnya nonton horor tuh kalau misalnya udah ngerangkak-ngerangkak gitu aku gak bisa. Serem banget. Dan sumpah itu pengalaman pertama kali aku dan terakhir deh kayaknya. Soalnya itu nyata banget. Dia bener-bener deket yang kayak gitu loh, sumpah. Ya Allah, alhamdulillah kasur aku nggak ada kolongnya ya. Iya, sama lagi. Itu kasur aku di lantai. Tapi kata orang kalau misalnya suaranya deket dia jauh, kalau suaranya jauh dia deket. Kak Jess, aku kira tuh kamu mau kayak siapa yang kata orang, terus dia Enggak. Aduh, ini guys gimana nih kalian? Gimana Lovers kalau punya kita- cerita nggak? Kalian tinggal komen aja kalau punya. By the way, Iya, nanti kita bisa pilih random dari komen. ya, terus juga by the way nanti Lovers tuh bisa ikutan cerita gitu kayak
kirim stiker, terus nanti tuh kita bisa pilih dari first stopnya gitu, nanti bisa cerita bareng kita juga gitu loh, Betul. dinaikin. Enggak harus first Mhm. stop kok. Di sesi pertama ntar kita pilih random. Iya, Sekarang nih sih. kita udah bisa memilih dari sekarang tahu. Coba guys kalian tulis di komen. Kayak ini aja apa namanya spoiler tipis-tipis. Iya. Ya, terus nanti baru betul. cerita gitu. Yes, betul. Ini sambil nunggu betul. lovers komen, bagaimana kalau kita betul. Apa sih? Aneh banget sumpah Kak Reva jangan kayak gitu. gitu biar nggak serem-serem amat. Jadi gimana ya guys, ceritanya tuh kita karena biar nggak ngiyung-ngiyung gitu, jadi tuh pisah-pisah gitu loh di kamar masing-masing, jadi aku takut. Hayo lo Karen. Tidak. Tapi guys, di sini tuh ada yang nanya deh tadi aku lihat. Di antara kalian ada yang kayak indigo gitu gak sih? Alhamdulillah enggak ya kalau aku. Tapi sebenarnya tuh aku waktu dulu kecil tuh bisa ini loh. Bisa apa? Merasakan Bisa apa? enggak bisa ya begitu Oh, maksudnya. kau bisa nge-sense gitu kayak kamu No, peka. literally kayak interact with them gitu Oh, loh. wait, me too. Tahu gak sih Iya. aku nggak inget, cuman aku diceritain Lah, sama mama sama aku juga Katanya nggak aku nggak mau diajak pergi, sumpah. Iya. Ini serem gak sih banget. imaginary Tapi friend? serem banget. Iya gak sih? No. Oh, beda. Enggak, jadi gini dulu, aku tuh setiap maghrib, kata tante aku dan nenek aku ya sama mami aku. Setiap maghrib, aku tuh selalu kayak ngobrol di satu tempat gitu loh, dan aku tuh sendiri. Terus tuh aku tuh selalu minta apa ya? Tahu gak sih kayak drawing book gitu sama pena gitu setiap kali, dan aku tuh selalu habis gitu loh. Dan pas aku gambar tuh orangnya tuh yang aku gambar selalu itu. Kayak nenek-nenek, tapi dia tuh kayak punya apa ya namanya? Kayak fish tail, kayak mermaid tail. Oh, something kayak like that. half human, half Iya, terus mermaid gitu. aku bilang sama tante aku dulu gini, neneknya lagi dateng, tapi bentar lagi pergi. Aduh, Kak Reva. Terus aku selalu bilang kayak, kesini mau nggak? Lagi ngobrol rame tahu. Kayak gitu aku selalu diceritain kayak. Oh, terus aku tuh sering banget ngagetin mami aku kalau setiap kali di tol. Kayak, "Mami, hati-hati itu orang nyebrang." Padahal nggak ada siapa-siapa. Ih, serem banget. Tapi itu yang setengah mermaid itu mungkin asal-usul kenapa kamu selalu berhalu menjadi mermaid. Inspirasi. Aduh. Tapi Ini udah ada yang katanya cerita belum? biasanya Apa, Fai? biasanya kalau aku denger ya kalau misalnya waktu kecil tuh sering lihat yang kayak gitu tuh itu kayak penjaga kita gitu loh. Maksudnya kayak Oh, really? yang kayak like semacam like guardian but like in a weird looking way. Aduh, gitu deh. Sambil menunggu. Ini mana nih lovers belum pada cerita? Ya, belum ada yang cerita kah? Ini ada yang ini bilang aku ada cerita uji nyali pas pramuka tengah malam katanya. Wow. Wih gila, kalau pramuka serem sih. Yes. Kayak apa camping-camping gitu kan? Iya, camping iya. serem banget. Aku juga banyak ada lagi kayak gitu. cerita serem Sumpah, itu serem banget. baru inget. Itu gimana mau diceritain, Jasmina? Ceritain aja nggak? Mana nih Ayo, orangnya? mana, hayo. Guys, suaraku kedengeran nggak sih? Kedengaran? Kedengeran kok, Aku Kak. dari tadi tuh kedepak-depak mulu, keluar terus. Ya. Ini tuh yang nanti cerita tuh dinaikin gak sih? Iya kan? Iya. Guys, maaf ya kita agak-agak gaptek gitu tadi aja. Iya. Tadi pas kita mau masuk tuh kita heboh dulu di grup. Ini gimana Gimana sih cara caranya? mute? Cara nge-unmute. Maklum, guys. Ini satu grup isinya orang-orang gaptek. Iya, tadi cerita siapa yang dipilih? Itu yang suruh uji nyali. Oh, Jasmina namanya, Kak gimana Jasmina. sih caranya? Gimana Gimana sih? Kayak mana Tolong cara dong. melihatnya? Admin Fierce. Admin Fierce, tolong bantu kayaknya- kami. Sebenarnya tuh Kenapa ini? Kayaknya yang bisa naikin host nggak sih? iya host yang Iya, firstnya. betul. Iya, tolong Kalau nggak Kakak sambil Fierce official. Udah naik nih. Oh udah. Udah. Yuk, mari kita mendengarkan. Halo. Halo Kak Jasmine. Hai, Halo. Kak.
Kak Jasmine sudah. Halo, apakah bisa mendengar? Kak Jasmina sudah mengirim stiker atau belum? Hayo. Di pala Rara. Maaf ya. Iya, iya. Mana Iya nih Kak Jasmina. Ceritanya Kita nggak tadi sabar apa? untuk Iya mendengar sangat kita cerita. sangat excited. Iya. Kita uji nyali pas pramuka. Gimana? Belum di-unmute ya Kak kayaknya ya. Ya ada muka Via. Guys, sumpah Ya, aku dari fierce. tadi ngomong di mute. Capek banget. Udah Tapi banget. kita nggak bisa lihat list rankingnya gimana? Itu di atas Di ranking. atas saya. Kiri Oh, atas. saya yang buta. Mana Kak Jasmina? Dia hit and run, guys. Iya. Atau yang ada yang lain nggak? Saya hitung sampai 10 kalau kamu tidak berbicara, gitu kan yang lain. Serem banget Mari ya. kita Nggak. lihat ya di Kak rankingnya. Jasmina. Oh, cara unmute-nya di bawah, Oh, Kak. di bawah. Di sebelah kado kuning. Iya di sebelah kado kado kuning. kuning. Kiri, sebelah kiri ya. Kita tunggu sambil kita menunggu. Kita nunggu. Tunggu kita cerita. Aku kemarin Apa? Apa ayo? Apa? baru dapet apa ini buat nanti terakhir ini tuh serem banget sih sebenarnya. Oh, yang kamu Buat gong ceritain. aja. Ya buat gong aja nggak sih, ini aku baru dapet Boleh, ceritanya boleh. kemarin dari temanku. The best for Sebenarnya- last. Sebenarnya ceritanya temanku gitu, atau cerita aku dulu ya yang mau aku ceritain. Tapi bukan di sekolah. Oh, di Kak Jasminanya nggak nggak ada. Oh, atau coba keluar dulu terus Baiklah. masuk lagi nggak sih? Ya, Atau enggak kita mau ganti orang dulu, terus nanti kalau misalkan Kak Jasminanya udah bisa, baru itu lagi gimana? Oh ya guys, by the way aku mau ngingetin lagi buat kalian yang mau cerita-cerita, kalian jangan lupa kirim stiker ya. Iya, kirim stiker. Love you stiker. all. Love you Hujan all. koin. Itu kakak Dipsi tuh sama kakak Hafizul. Banyak tuh ngirim stiker kayaknya. Wow. Boleh tuh. Oh, Top ini rank atau ya, Kak Femilia. Coba kita up Kak Femilia. Dia ada cerita. Mana nih Kak Kakak Fierce Femilia? Official. Minta tolong. Maaf ya guys, kita harus meminta tolong kepada Yang Maha Kuasa Fierce Official. Udah ada katanya, kata Kak Jasmina. Oh, oke. Silakan berbicara, kakak Jasmina. Halo, Waktu dan tempat. Halo. bisa kedengeran? Bisa. Bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ih, adem banget deh suaranya, jadi nggak horor loh ini ceritanya. Halo. Masya Bisa Allah. aja. Masya Allah. Iya, gimana Kak ceritanya? Jadi itu waktu SMA. Jadi kalau pramuka kan ada kegiatan nginep di sekolah gitu kan. Nah, waktu itu tuh malam-malam dibangunin, gantian banguninnya. Satu kelompok 3 orang. Cuma dibekalin satu senter. Terus ya kita kayak dikasih rute jelajah malam gitu. Itu sekolahku tuh kebetulan deket sama kayak kuburan Cina gitu. Dan rutenya dilewatin situ, sengaja dilewatin situ. Terus sebelum masuk ke kuburan Cina tuh kayak lewat jalanannya sawah-sawahnya yang sedikit minim banget lampu. Ya, terus kita ya dalam hati udah tau lah pasti nanti ditakut-takutin pakai boneka hantu gitu. Nah, walaupun tahu itu boneka tapi tetap aja takut gitu loh. Terus alhamdulillahnya tuh kita bisa ngelewatin semuanya sampai akhir, sampai ke sekolahannya lagi, balik ke sekolahan, di pos ditanyain gimana tadi, disuruh ceritakan. Terus ditanyain, lihat hantunya nggak? Lihat Kak, berapa tuh kan? Terus kita bilang kita liapin satu loh bonekanya gitu katanya. Terus kata yang lain juga ada yang nggak lihat, bahkan ada yang emang cuma lihat satu. Terus kenapa kita lihatnya dua, yang satunya apa nggak tahu juga.
Ya ampun serem banget. Oh my god. Pramuka yang kayak gitu-gitu tuh Tapi aku juga emang sering kayak dengar. gitu. Aku juga sering dengar yang kayak kegiatan pramuka yang kayak gitu tuh emang ada aja pasti kejadian gitu loh. Mm-mm. Kenapa ya? Ada apa dengan Sih makanya. kepramukaan ini? Sebenarnya Aku biasanya trauma. kalau pelatihan gitu kayak camping-camping pasti ada aja gitu loh di Iya kan? sekolah. Tapi pernah gak sih, itu kan aku punya kakak rohani kan, dia kan guru. Pas dia ikut camping gitu, ada, kalau di Jawa tuh kayak ada tradisi kuda lumping atau apa gitu-gitu loh, yang Iya. manggil-manggil tahu gitu. tahu. Terus tiba-tiba kesurupan massal, serem banget. Ih, Literally semua orang kesurupan anak-anaknya. Ada yang jadi ular lah, ada yang jadi Astaga. sahabat dia aing baung kayak gitu. Tapi beneran ada yang wah gitu. Beneran gitu. Baru Beneran kayak wah gitu. Terus melotot-melotot gitu, serem banget. Aduh, sumpah itu serem banget. Terus itu Kak Jasmina akhirnya gimana itu? Udah, itu saja. Iya, Diajak nggak tahu kenalan karena nggak? kan habis itu kita ya enggak, kita kan tidur lagi karena itu tengah malam kan tidur lagi terus kayak besoknya pas masuk sekolahan kan bonekanya itu ditaruh di ruang OSIS gitu. Dan emang cuma ada satu, jadi yang satu lagi apa nggak ada yang tahu juga. Oh, tapi emang itu kan Tapi bentuknya tuh nggak kelihatan kayak siluet aja atau bentuk boneka atau vampir atau cewek gitu nggak? Bentuknya tuh pocong. Jelas banget oh my yang god. Takut. Kenapa gitu? Aku takut. Sumpah. Oke. Stres ya aku. Gue kalau udah yang kayak gitu-gitu udah. Iya lagi. Aduh Sumpah serem gak bisa banget. banget. Masih speechless tahu aku denger cerita-ceritanya. Oke. Aduh, thank you banget deh Kak thank you Kak Jasmina. Jasmina. Tuh sumpah Udah stres share kalau disebut ceritanya. pocong. Makasih juga first. Guys, Thank you. by the way, Yes. bisa nggak kita nyebut nama hantunya kayak kalau pocong Mr. P atau kalau misalkan yang cewek Miss K kayak gitu. Jadi jangan Boleh, nyebut boleh, langsung boleh. ini takut gitu saya ya. Boleh sama lagi. Iya. Ra, abis ini kamu tidur di kamar aku ya. G. Gimana? By the way tadi aku tuh lihat ada Cafe Milia. Kita mau up dia gak? Boleh. Gantian ya. Thank you ya Apakah Kak Jasmina. Thank you Kak Jasmina. apakah Cafe Milia ini sudah mengirim koin. mengirim koin baik? Udah. Aneh, aku nggak lihat. Aku Udah Ini ada aja di Poci, jangan Mr. P. Poci. Iya. Poci jadi gemas. Poci. Oh, Mister P. Poci, Mbak Kun. Poci. Kakak First Official mau dong nge-up ini Oh iya bener Cafe Kakak Milia admin. 93. Nah, sudah ada nih. Oke, udah. Baik. Halo Kak. Halo. Hai. Baik, seperti apa? Boleh silakan tempat dan waktunya dipersilakan. Hai, suaraku kedengaran? Jelas. Ya, kedengaran. Halo. Ya, halo. Iya, kedengaran. Silakan. Halo. Halo. Oke, jadi kan Oke. aku tuh dari SMP sampai SMA itu kan eskulnya PMR. Nah, waktu di SMP itu aku pernah jadi tim medis di sekolah karena di sekolah tuh ada kegiatan perjusami. Jadi kan kemahnya tuh dari hari Jumat sampai hari Minggu. Ya, terus aku kedapetan jaga setiap hari. Ada sih beberapa temen aku yang dapat shift. Tapi di situ aku dapet yang dari hari Jumat sampai Minggu. Jadi aku 3 hari 2 malam 3 hari 2 malam itu ada di sekolah. Terus kejadiannya itu kalau nggak salah di malam pertama tuh udah ada kejadian ini kesurupan massal. Awalnya tuh cuman 1 orang, kayak dikiranya ya cuman lemes terus
dia pingsan mungkin karena kecapean gitu ya. Tapi pas udah dibawa ke tim medis kok, malah aneh nih gerak-geriknya. Terus habis itu ternyata dia kesurupan. Pokoknya dia kejang gitu, teriak-teriak, sampai akhirnya karena di ruang medis itu sempit, kita bawalah ke musola sekolah waktu itu. Nah, udah di situ udah dipegangin banyak orang, terus juga karena aku di situ juga, lagi tugas ya udah aku ikutan di situ kan. Di situ kayak bingung juga sih sebenarnya mau ngapain gitu. Cuman pas aku lihat, orang kesurupan tuh kayak serem banget. Soalnya itu pertama kalinya aku ngelihat langsung kan, terus jujur itu merinding banget. Nggak lama setelah yang satu itu kesurupan, ada beberapa orang lagi tuh yang digotong ke musola lagi. Ternyata juga mereka kesurupan juga. Wow. Terus ya udahlah itu chaos banget suasananya, jadi tiba-tiba mencekam. Itu padahal baru setelah maghrib kalau nggak salah, belum terlalu malam dan itu, acaranya lagi, ya isoma gitu, belum ada kegiatan lain gitu. Terus ada satu orang yang, itu panitia juga sebenarnya, terus dia juga lemes, tatapannya kosong gitu, terus aku temenin, aku tanya, panggil-panggil namanya tuh nggak respon gitu. Terus aku juga bingung kan di situ, ini kesurupan juga atau emang dia lemes atau gimana gitu kan. Terus, aku diemin, ternyata ya dia kesurupan juga, cuman dia nggak bereaksi gimana-gimana gitu. Pokoknya abis itu, malam itu benar-benar chaos tapi nggak lama mungkin sekitar abis Isya udah mulai Wow, putus-putus. lagi, udah mulai sih, besoknya itu kan ada acara kayak upacara gitu deh di sekolah. Nah di kayaknya ini efek malamnya ada kesurupan massal, terus paginya itu ada temen aku panitia juga, dia tiba-tiba kan lagi upacara, tiba-tiba dia makanin kembang sekolahan yang ada di taman sekolah. Serem Terus jadi banget. Ya kayak ampun aku Susana, bingung. serem banget. Tahu. Ih. Terus aku kan bingung ya, mau aku larang tapi aku juga takut gitu, aku takut kena gitu, tiba makan kembang, terus kira teman-teman aku yang lain pada cegah dia ngambil kembang, itu kembang melati kalau nggak salah, ada beberapa kembang sih sebenarnya. Terus dia makan, bener-bener makan, aku lihat Merinding gitu. banget. Terus dia dibawa ke musola lagi, terus ya itu dia ternyata kesurupan juga dan itu dia, udah beberapa kali kayak gitu, tuh yang di sekolah. Itu yang di SMP aku. Oh, terus disembuhinnya gimana, Kak? Kalau yang teman aku itu, jadi setelah acara itu tuh masih, berkelanjutan gitu, selang berapa minggu dia, kelihatan lagi makan kembang lagi, kembang sekolah gitu. Cuman kayaknya setelah itu dia dibawa ke orang yang ngerti lah gitu. Terus akhirnya dia udah nggak ini lagi gitu. Merinding banget, astaga. Itu kalau misalnya sekolah pasti gitu deh kesurupan gitu kebanyakan. Iya, benar. Di SMA juga aku pernah ngalamin kayak gitu karena ya aku kan tim medis lagi ya di SMA, jadi adalah cerita-cerita kesurupan. Kebanyakan emang iya sih bener kalau di sekolah lagi belajar gitu ada aja yang kesurupan, kayak aku bingung juga sih sebenarnya. Kok aku nggak pernah ya ngerasain kayak gitu di sekolahku, aku FOMO. Jangan dong gitu. Jangan Masa boleh sih? gitu, Aneh ya. sumpah. Tapi ya, Tapi beneran di sekolahku nggak pernah ada yang kesurupan, kayak aduh tolonglah aku pengen Sumpah, merasakan jangan. itu. tapi ya kalau Ya bukan akunya sih, dipikir-pikir, tapi orang lain aja. kalau dipikir-pikir, aku dulu waktu SMA waktu sebelum homeschooling aku kan sempet jadi PMR juga kan. Kayak kalau dipikir-pikir kenapa ya kalau orang kesurupan tuh dikasihnya ke PMR, kan PMR juga belum Nah. tentu ngerti. Iya Ngerti bener kan? kan. Iya, jadi waktu ini ada cerita lagi satu dari waktu aku SMA. Jadi waktu itu kan waktu aku kelas 2 SMA kalau nggak salah. Jadi kelas di seberang aku itu kayaknya anak-anaknya tuh abis dari liburan bareng gitu.
Terus di hari Seninnya itu mereka kayak ngecat tembok, kelasnya gitu kan. Cuman mereka nggak tahu, filosofinya apa, mereka cat tembok hitam semua tuh di kelasnya. Terus siangnya itu mereka kesurupan massal di kelas itu, dan itu dibawa ke UKS, makanya aku bingung kenapa ya kok dibawanya ke UKS gitu. Terus, awalnya habis dari UKS tuh mereka bawa akhirnya ke musola lagi kan. Nah, di UKS itu posisinya banyak orang yang lagi sakit karena kan habis upacara. Terus ada nih satu orang dibawa ke UKS, kelihatannya emang kayak sakit gitu, tapi ternyata dia nggak sakit, dia kesurupan di situ. Terus akhirnya orang-orang yang ada di UKS itu yang tadinya sakit jadi ikutan kesurupan. Jadi aku pusing Wah, banget di situ. sumpah. Kok bisa ya kesurupan nular gitu? Nular. Itu kenapa sih? Itu bukan Tapi nular. banyak tau yang kayak gitu. Iya gak sih? Iya Nggak, tahu. soalnya temen aku waktu SMA tuh dia tuh indigo dan pernah kesurupan, tapi bener-bener nggak ada yang kena sama sekali. Malah tuh kita pada berani buat ngedeketin dia biar dia tuh nggak kesurupan. Oh, iya. Tapi emang ada kok yang kayak kesurupan nih, kita cuma kesenggol sikut atau tangannya itu bisa nyamber. Ih, iya juga ya. Itu Sumpah. tapi itu udah lama sih waktu guru aku masih SMA. Bayangin satu orang, tapi pas ngomong tuh kalian suaranya tuh bayangin aja kayak ribuan prajurit gitu. Jadi kayak Astaga. Serem Dia tuh banget. sebenarnya tuh kalau kesurupan tuh yang di dalam tubuhnya itu misalnya bukan satu jin aja, bisa aja banyak gitu loh. Ih, sumpah waktu tuh temen aku yang tadi aku bilang kesurupan itu, jadi tuh dia tuh awalnya tuh tiba-tiba kayak ngenudukin kepala. Kita pikir dia nangis kan, jadi kita deketin. Kenapa? Pas dia naik ke atas gitu udah merem terus dia nangis sambil teriak. Tapi posisinya tangan dia tuh dia kepal gitu loh. Nah terus setelah pokoknya kayak kita bingung deh. Aku sampai kayak bacain ayat kursi berkali-kali. Aku lupa deh. Waktu itu dia tiba-tiba sembuh gimana aku agak gak inget. Pokoknya pas udah selesai itu dia bilang, katanya kalau misalnya kita buka kepalan tangannya dia, itu baru bisa keluar jinnya kayak gitu. Jadi emang pas kalau dipikir-pikir lagi emang pas mau buka tangan itu sekeras itu, sesusah itu gitu loh buat buka. Jadi kayak mungkin kapan-kapan aku bisa coba itu ke orang kesurupan. Iya. Aduh. Oke. BTW thank you so much Kak untuk Oh iya, ceritanya. thank you Kak. Terima kasih Kak udah cerita, sharing pengalamannya. Iya, sama-sama. Mari kita cek lagi siapa Apakah ada lagi yang nih yang lain? udah ngirim gift dan mau bercerita horor. Siapa nih? Ada Kak Dipsi top 2. Apakah Kak Dipsi mau bercerita? Iya, yuk Kak Dipsi. Bisa yuk. Ada cerita horor gak? Kakak firstnya kok hilang? Ada. Gimana kita mau naikin? Iya, gimana nih? Ada nggak ada, Kak pokoknya Fia, harus tolong. cerita ya. Kalau udah di top, pokoknya harus cerita ya. Takut ya Kak Fia. Ini kita gimana guys naikinnya guys? Tolong. Kakak Dipsi lagi di luar. Ya. Oh lagi di luar. Maksudnya dia lagi nggak di rumah kali, berisik nggak? Atau mau Kak Hafizul dulu? Boleh Kak Kak Hafizul Hafizul dulu aja. ada cerita Boleh. gak? Tapi gimana naikinnya? Iya, Kakak Iya, Firsa ini mana kakak firstnya? Tolong. Hilang. Kakak first kan kita. Oh iya. Maksudnya Kakak kakak admin. admin first. Mari kita tek. Tek. Kayaknya ini juga deh internetnya. Agak tersumbat internetnya ya. Iya. Oh, ini ada yang nanya, di antara kalian yang paling penakut siapa? Siapa ya? Siapa ya? Aku sih. Kak Reva Kamu nggak ya? sih? Aku. Nih, tapi Kak Rara tuh sebenarnya takut tapi sama hantu Indonesia. Aneh banget Iya. kan? Milih-milih. Ya, soalnya hantu Indonesia aku kayak
sering Kayak ini loh, lebih dekat gitu ya? bisa Iya sih. ngerasain. Jadi Maksudnya kalau tahu. misalnya hantu luar kan nggak bisa pakai visa gitu loh ke sini. Kayak harus pakai Iya. Kadang Apa? aku tuh mikir, Jauh. Aku kenapa hantu tapi kenapa menurut hantu apa? beda-beda di setiap negara? Kenapa hantu beda-beda di setiap negara? Ya Iya, kan Kak. Ya karena beda merepresentasikan culture negara gitu. mereka masing-masing. Waduh. Aku jadi inget itu deh. Aku nonton sama siapa ya yang di ruang bawah nonton film Indonesia tuh. Aku. Kaget, terus kaget kita teriak. Tapi itu beneran ngagetin ah. Iya itu kaget banget. Terus ada Rara ya kalau nggak salah ya? Ada kita bertiga lagi makan iya. tempe. Rara langsung kayak, aku tuh paling benci banget sama hantu Indonesia tahu kayak. Iya, Soalnya serem. Rara tuh nonton tapi dia nggak siap-siap tutup mata kan waktu itu makanya kamu kaget banget, kamu nggak Iya. tahu kan. Iya. Tapi menurut aku ya yang paling penakut tuh Kak Reva sih bener. Soalnya dia kayak suka tiba-tiba tengah malam nge-video call mau ke toilet minta ditemenin. Bener Iya, banget. iya. Aneh banget. Asli. Aneh banget terus kita harus nungguin dia di toilet. Ya gimana ya guys? Tapi tuh aku tuh nggak takut kalau nontonnya itu loh guys. Ya tapi sama aja itu takut. Cuman Orang kalau masa ke misalnya toilet mau sedekat itu takut. kayak harus ditemenin. Coba aku kalau ngeliat Kak Reva kaget tuh kayak suka takut sendiri gara-gara dia kalau kaget kepalanya ke atas kan. Takut kecengklak. Ada yang bilang suara Sachi ada tapi akunnya nggak ada horor ih. Emang iya akun aku nggak ada. Tapi ada tahu di aku. Ada tahu. Di aku juga. di aku Akun ada. aku ada di akun aku. Ayo di KTV-nya tuh yang horor. Kalian ngerasa nggak sih kalau Apa? misalnya lagi sakit pasti ada Oh aja. aku tahu cerita kamu. Aku takut Rara. Coba. Itu serem banget, Ra. Jadi waktu itu aku sakit dan itu beneran sakitnya tuh lagi demam parah banget gitu kan. Terus dan itu posisinya siang-siang aku tidur. Nah, tidur itu aku di pinggir kasur. Terus Bentar. aku tuh nggak tahu Ini di base camp atau Wait. di mana, Ra? Bukan Kalau di Enggak, rumah yang dia. di Oh, ya rumahku udah. waktu Lanjut, aku SMA ya, sama kelas berapa gitu aku lupa. Itu tidur dan aku nggak tahu itu posisinya tuh mimpi atau enggak. Soalnya bener-bener posisi aku sama lagi tiduran juga. Terus aku lihat ke badan aku dan ternyata ada yang lagi meluk aku. Karena kan aku di pinggir kan. Jadi tuh dia meluknya kayak emang dari bawah gitu dan kepalanya tuh di dada aku gitu meluk gitu loh. Terus abis itu tuh dia bentuknya kayak hantu yang di film Ring Lord yang of Gollum the Rings. tuh. Nah iya itu. Nah, pokoknya yang kayak kurus, dia hampir mirip kayak tuyul tapi bukan tuyul gitu loh. Nah dia tuh meluk aku. Terus aku tuh kayak dalam hati, ya Allah semoga dia mukanya nggak ngelihat ke aku gitu karena aku lagi ngelihat kepalanya dia, kepala botaknya. Gitu terus habis itu aku berusaha tidur lagi kan. Nah pas tidur, pas bangun tuh aku kaget terus tiba-tiba badan aku seluruhnya panas dan aku nggak bisa nafas. Terus kayak mulut aku tuh mangap gitu kan, kayak mulut aku mangap tuh kayak gitu. Astaga. Kayak aku serem ngerasanya nyawaku kayak lagi dicabut gitu Itu loh. kayak ini gak sih? Apa sih namanya? Ketindihan. Ketindihan ya. Iya ketindihan pernah. tapi itu panas. Badan aku dari kaki, Iya. jadi panasnya mulai dari kaki. Terus habis itu panasnya ke atas, terus pas keluar dari kepalaku tuh panasnya, terus habis itu kayak langsung udah aku langsung tidur lagi. Itu kayak Oh iya itu pas ketindihan bener. pas nyampe leher tuh ini loh, apa namanya? Bener-bener nggak bisa nafas, kayak nafas aku ketahan dan aku kayak dalam hati, aduh kayaknya aku mau meninggal kayak gitu loh kayak ngerasanya karena kan lagi sakit kan. Dan anehnya tahu nggak adekku baru beberapa bulan yang lalu ini mimpi katanya hantu yang aku ceritain di mimpi aku tuh muncul di mimpi dia juga. Jadi aku bisa Sumpah. Jadi aku bisa nyimpulin kalau hantu itu emang ada di sekitar rumahku gitu loh. Aduh sumpah. Aduh. Kayaknya itu Jadi kayak penunggunya nggak sih, Ra? Maksudnya yang emang ada di rumah kamu. Halo. Ini udah ada. Hai. Aku baru nyadar Selamat profile malam. picture-nya Kak Hafizul nyaru sama kita. Iya lagi. Selamat malam. Maaf ya kalau cerita horornya kayak singkat. Terus ya, waktu SMA dulu pernah ada kejadian kesurupan massal. Tapi di kejadian tersebut aku tuh nggak kena kesurupan, cuma dengar aja. begitu. Terus gimana temannya yang kesurupan itu? Iya, teman-temanku kesurupan waktu itu, tapi aku nggak kena
kuat kali aku nih. Oh ya, imannya kuat berarti. Iya. Alhamdulillah. Terus temennya yang kesurupan ini enggak mukul orang lain, enggak gigit enggak? Nah, aku nggak ingat itu. Oh. Oh, enggak ingat. Ya, soalnya mas SMA ini banyak yang terlupakan. Oh. Itu berapa orang yang kesurupan, Kak? Ah, Kesurupan ini PMS, jadi kemungkinan kesurupan ini apa? masih dapat. Nggak ingat. Jadi bisa ada duluan make up pada adek. Pada nggak ingat nih, soalnya ada lama nggak tahu berapa. Tapi itu kira-kira serem nggak kesurupannya? Agak seram, soalnya waktu itu sekolahku juga dekat kuburan. Oh, dekat kuburan. Ternyata banyak ya yang sering kesurupan masalah gitu, kok serem sih? Kak Hafizul nggak ada cerita horor lain gitu di rumah selain di sekolah lah gitu? Sepertinya nggak ada cerita horor nih, soalnya aku nih jarang kali pengalaman horor nih. Berarti Kak Hafizul sama kayak aku, imannya kuat kita. Nah, Waduh, ini Kak Ciko. Kak Ciko. Apa itu? Pokoknya ya kalau kayak di tempat-tempat yang kayak rumah sakit, sekolah gitu, pikiran nggak boleh kosong ya. Kalian harus overthinking. Overthinking, pikirin semuanya. Oke, jadi thank you. Ya. Thank you banget udah cerita, Kak. Halo, ya lagi. Halo. Thank you, Kak. Ya, ada saya bicara sesuatu, boleh nggak? Boleh. SMA aku itu di Taluk Kuantan. Di Taluk Kuantan ada atau Kuantan Singi ada tradisi pacu jalur, yaitu tradisi lomba perahu panjang yang dilombakan di Sungai Kuantan. Itu buat apa tradisinya? Untuk Ya, apa? tradisinya ini biasanya untuk memperingati HUT RI. Ya, nanti bulan ini kita akan adakan pacu jalur event nasional di Tepian Nersa, Teluk Kuantan, Riau. Oh, seru banget ya ada kayak gitu tradisinya. Ya. Baru tahu. Ya, jadi kalau ada waktu main-main lah ke Teluk Kuantan ya. Iya. Tengok pacu jalur nih ya. Mau. Oke. Boleh. Ya. Thank you, Kak. Thank you ya. Ya, Terima kasih. kenapa main-main ke Riau ya? Supaya Riau tuh memang banyak. Ya. Siap. Riau, the homeland of Melayu Riau. Hari ini Riau sudah memasuki usia ke-36. Wow. Ya. Hidup Riau. Hidup Riau. Merdeka. Semoga kapan-kapan kita main ke Riau. Iya. Amin. Ya. Tuan ID Entertainment tolong ya. Mudah-mudahan ada job, kalian ada job di Riau ya. Performance di Riau. Thank you ya. Thank you, Kak Hafizul. Thank you. Thank you. Nah, ini siapa lagi nih yang harus kita naikin, Yes? KRNI 01 aku rindu. Mengirim kacang. Mengirim kacang. Mengirim kacang. KRNI 01 ada cerita horor gak? KRNI. Sepertinya sih banyak ya dilihat dari Dilihat dari profile picture-nya picture-nya yang misterius. Misterius gitu loh KRNI ini. Aku pasal dilihat dari PFP doang langsung kebaca. Itu loh, karena ngirim kacang. Maksudnya dari semua stiker, kenapa dia ngirim kacang? Nah, itu biasanya. Kan horor banget. Horor banget. Kan biasanya itu kan, kayak apa setan-setan kan ini pesan sate. Sate kan pakai kacang. Ih, bener banget lagi bumbu kacang. Coba. Yuk kita naikin KRNI 01. Oh, yang KRNI itu nyambung sama sate? Susana. Ngingetin kita sama Susana. Iya, makanya aku langsung tadi kayak, oh my god, please KRNI 01 cerita. Penontonnya iyain aja ya. Oh nih, KRNI 01 ada cerita horor. Ayo. Bisa di-unmute, Kakak. Kak, di-unmute dulu, Kak. Ada di samping ini, kotak kuning. Ada gambar mic, terus dipencet. Terus kita bercerita. Tutorial. Apakah bisa? Bisa gak, Kak?
Iya. Ya, Misterius aku banget dari kediaman KRN ini aku udah tahu sih Sumpah aku kayak deg-degan. mistis banget Aku orangnya. deg-degan banget. Iya, deg-degan banget. Ini sepertinya yang bisa mendengar suara KRNI 01 berarti hanya orang-orang yang beriman dan Indigo. orang-orang baik. Nah, aku Iya, makanya betul, aku dari betul. tadi aku bisa denger kan. Oh Makanya iya bisa ngomong denger. gitu. Oh gitu Kak. Iya. Jadi KRN ini nggak mau berbagi cerita ya. Oh, katanya enggak. Soalnya aku tuh kayak ceritanya banyak banget gitu, guys, katanya. Kayak Mending aku kita nggak tahu kick harus Sachi. ceritain yang mana. jangan kita. Ya udah, oke deh kalau KRNI katanya KRNI maunya cerita ke aku doang nanti. Ya udahlah, baiklah. Nanti. Iya. Ayo KRNI bisa yuk. Bentar, Pokoknya kita aku lagi ini, aku lagi juga KRNI bertelepati. enggak. Oh ya udah coba telepati yuk. Aku lagi telepati sama KRNI biar bisa cerita ya. Sebentar ya. KRNI nggak ngomong apa-apa tiba-tiba ngirim Kak Jess. ngirim Kak Jess. Aduh. Nggak aku banget. Ya, Jessica muncul. Oh mungkin maksudnya yang horor itu Kak Jess. Kak Jessica. Maksudnya yang horor Kak Jess. Ini mau sambil nunggu, aku ada satu cerita lagi. Oh, Apa tuh? ini apa? Jadi ini cerita temanku sih. Jadi aku menjual cerita temanku di sini. Jadi ini cerita temanku. Dia bilang dia tuh lagi nonton bioskop kayak malam-malam di mall, salah satu mall di daerah Mangga 2. Jadi tuh temanku ini cowok. Terus habis itu dia pulang dari selesai nonton bioskop tuh kayak jam 11-12. Sedangkan itu tuh kalau mall pasti udah gelap kan. Udah sepi lah gitu. Terus habis itu dia ke toilet gitu kan. Nah, itu tuh udah sepi gitu. Terus dia lagi buang air kecil, tiba-tiba di bilik kamar itu kayak bunyi retak-retak sama ada air, suara air. Gitu. Temanku ini agamanya Kristen ya. Dan dia tuh takut karena dengar itu. Jadi dia berdoa kayak doa orang Kristen, cuma aku nggak ngerti gimana, tapi ada kata-kata Tuhan Yesus. Terus habis itu nggak lama kemudian si hantunya ini dia tuh ngeledekin Tuhan Yesus kayak gitu. Terus kayak sumpah itu serem banget. Kayak apa? demi Allah. Ya kan? Aku kemarin tuh temanku cerita kayak gitu, terus aku kayak langsung teriak, padahal dia cerita cuma ngomong doang, dan aku tuh teriak kenceng banget karena itu seserem itu dan masih kebayang-bayang gitu loh. Iya sih, tapi emang banyak kan cerita-cerita yang kayak gitu yang kalau udah ngikut doa tuh kayak ya ampun serem banget. Iya itu serem banget kalau misalnya kayak udah ngeledekin doa kita gitu loh. Iya, gila. Guys, aku jadi keingetan cerita mama aku. Jadi waktu itu dia malam-malam tuh ngerasa aneh gitu kan. Terus akhirnya karena ngerasa nggak nyaman, terus dia sholat. Nah waktu dia sholat baca doa kan doanya diucapin kan. Tiba-tiba di sebelahnya ada yang ngikutin baca doa. Aduh, baca doanya juga. Serem Aku balik keluar gak sih aku kamu denger. Makanya jujur ya aku tuh semenjak nonton, kalian tau film Makmum kan? Oh iya lagi, aduh. Itu takut. Sebab aku kalau sholat tuh nggak pernah gede-gede. Aku ikutan cerita horor. Aku kalau sholat tuh nggak pernah berani gede-gede kalau baca doa karena takut diikutin. Oh iya. Aduh, ya Allah serem banget. Iya sih. Wah itu deh, itu serem banget. Merinding. Guys, aku mau ke toilet, aku takut banget, tolongin. Ya udah kamu jangan Nanti toilet di samping kamarku ya. Kamu tinggal ke toilet aja. Aduh, malah kita disuruh ngopi guys. Ya udah deh, kalau KRNI tidak mau berbicara baiklah. Kopi hitam tuh tapi identik dengan yang mistis. Oh iya, biasanya di sesajen gitu kan. Iya kan. Iya bener-bener. Oh, KRN ini mau cerita tentang kopi Ceritanya hitam lewat apa stiker. KRNI? Roti panggang. Roti panggang nih, enak banget. Lapar ya, say. By the way ini Kak Dipsi udah bisa belum ya? Kak Diva Pau. Atau kalau misalnya Kak Dipsi nggak bisa, kita yang ini yang Kak Aku Sesukaku. Oh iya, Aku Sesukaku. Apakah ada cerita horor Aku Sesukaku? Ada gak? Oh, belum dinaikin. Belum ya. Ngirim ke dance, asik ke dance. Teret. Emang kayaknya love language-nya KRNI 01 tuh stiker deh. Iya, misterius sekali memang. Stiker touch. Ih guys, ceritanya Kak Stevi juga seru banget tahu.
Apa-apa? _Steffi_. Coba deh kalian baca. Oh dia. Yang Atau mana? kalau misalnya Kak aku sesukaku nggak bisa naik, kita ini naikin Kak Iya boleh Kak Steffi tuh. atau gimana? Apakah Atau Kak Humay ada cerita gak Kak Humay? Nah, Kak Humay adalah Kak Humay. Kak Humay. Sumpah ini kasihan banget si Universe, kelas aku ngebiasin kamu katanya titip salam buat Fae. Oh, thank you ya, titip salam Oh itu balik tuh ya. ada Buat Kak Ada Humay. katanya. Ya udah naikin deh. Yuk, yang terakhir. admin. Kakak admin First bisa naikin apa udah? Aku nggak bisa lihat soalnya ini. Udah. Udah. Halo. Hai. Hello. Suara aku masuk kan ya? Masuk. Masuk. Ya jadi di sekolah sih pas aku SMA di kelas 2 SMA kalau nggak salah. Jadi tuh setiap hari Rabu kan ada pramuka. Kebetulan kelas 2 yang kebagian pramuka di minggu itu. Nah, di pulang sekolah itu ada jeda buat ke pramukanya. Aku ngambil jeda itu buat ke kamar mandi berdua sama temanku. Karena itu udah pulang sekolah jadi sepi kan, sementara teman-teman yang lain tuh kayak jajan dan mempersiapkan pramuka gitu. Aku ke kamar mandi, cuman berdua. Di kamar mandi sekolahku tuh ada 3 bilik gitu. Aku ambil lah yang paling pinggir luar. Nah, pas masuk di situ udah bau amis. Terus aku mikir karena kan toilet perempuan kan, aku mikir, oh mungkin yang sebelumnya kurang bersih gitu kan. Terus jadi ya udah aku masuk pas mau pipis tiba-tiba kedorong ke tembok gitu. Aku kira karena aku pusing, nggak enak badan gitu. Ya udah cuek terus aku pipis, selesai pipis aku nengok ke depan gitu, ke depan. Di depannya itu tuh ada ventilasi, terus belakangnya rumah warga yang ada atap rumah warga gitu. Terus di situ tuh aku ngelihat cewek lagi tiduran, posisinya miring, mukanya setengahnya hancur. Aduh ya ampun. Terus ya udah, aku buru-buru selesain, aku pakai aku, terus aku mau buka pintu tuh nggak bisa, si engselnya nggak bisa dibuka. Aduh. Tolong. Aku panik banget di situ. Terus pas kebuka, aku bilang ke temanku kan, terus temanku cuma ngomong, udah ayo keluar. Terus selesai itu aku buka handphone kan, main handphone buat nenangin diri. Terus aku buka status WhatsApp dari salah satu guruku yang emang bisa paham kayak gitu. Dia nulis nggak usah ganggu lagi ya, yang kayak gitu. Terus aku di situ kayak, aduh, gimana? Besoknya aku ke kamar mandi lagi, terus aku ngecek ke arah ventilasi itu. Aku lihat tuh benar-benar cuman tembok sama atap. Jadi nggak bakalan mungkin ada orang yang bisa tiduran di situ. Aduh, sumpah Oh my serem banget. god. Aduh, bisa-bisanya Kak Humay berani untuk balik lagi dan ngecek. Aku jadi Kak Humay aku kabur. Iya kenapa balik lagi Kak? Aku kalau jadi kamu Karena aku pulang. kan di sekolah Aku itu izin jadi sekolah. kayak kalian mau pipis, aku ngecek itu beneran ada apa sih, kayak ada tempat buat orang tiduran atau enggak. Ternyata enggak ada. Jadi itu baru satu cerita sih, ada lagi. Serem banget, astaga. Aku sampai nutup tirai jendela aku biar nggak ada yang ngeliatin dari belakang. Sorry. Ya, Aduh, tapi serem harus- banget, takut Iya. banget. Oh Ini my kita god, tuh tidak terasa. berapa sih? Tidak terasa. Sudah jam segini, guys. Iya, berarti udah 1 apa? jam. Wah, Udah 1 Pengumuman jam, itu makasih banget. terakhir ya. Iya, Kak Umay menjadi peserta terakhir dalam cerita horor-horor ini. Wow, thank you thank you Kak ya Kak Humay. Humay. Thank you ya yang udah Thank mau you bercerita buat sama semua. kita. Iya, Terima kasih Kak Humay. Tapi aku Kayak boleh kurang cerita lama ya, terakhir nggak guys. sih? Penutup Iya, ini serem sebentar banget. banget 1 Boleh. jam. Aku baru inget. Apa?
Kan aku tuh punya kakak-kakan gitu kan, namanya Kak Oke. Jihan. Terus Tapi kenapa ya 1 jam tuh emang sebentar banget, nggak cukup gitu buat first kalau mau cerita-cerita gini. Oke, terus terus gimana? terus Siapa dia yang kedua? TNI kan, masuk TNI. Terus kalau TNI kan di asrama. Terus asrama TNI-nya tuh emang asrama TNI-nya dia tuh emang angker banget gitu. Udah berapa kali dia bilang dia tuh sering digangguin gitu, teman-temannya juga. Cuma yang terakhir kali tahun kemarin tuh bener-bener serem banget. Jadi tiba-tiba kan HP kan ada Siri kan. Kalau di Android tuh juga ada, tapi apa gitu namanya. Pokoknya tiba-tiba kayak tulisannya tuh padahal nggak ada yang ngomong. Terus tulisannya gini, kalau aku manusia pasti aku suka kamu, katanya gitu. Terus aduh aku dengerin langsung, parah serius Kak, kata aku gitu. Terus katanya, iya seriusan. Terus nggak lama dari situ aku digangguin mulu, kayak centong nasi lah, jatuh atau telur kayak. Oh my god. Banget. Kenapa sih Kavia banyak banget cerita-cerita yang kayak gini? Serem. Ya itu Kavia tuh kayak langsung digangguin gitu ya, serem banget. Iya, bukan aku, kakak Bukan Kavianya. Oh, maaf putus-putus ya tadi, jadi saya tidak dengar dari awal. Aduh guys, kayak waktu 1 jam itu nggak cukup kalau buat cerita horor ya ternyata. Iya bener banget tadi. Itu cerita horor tuh enaknya kita cerita sampai jam 6 pagi. Iya bener, aku nggak kuat, aku mending tidur duluan. Oh ya guys, by the way, karena kita merasa hari ini tidak cukup, aku mau ngingetin lagi kalau ini bukan terakhir Jangan kalinya kita ada POV ya. Jadi POV itu bisa kalian tonton atau kalian dengarkan setiap 2 minggu sekali, setiap Jumat jam 8 malam hanya di Noise. Nah, ada info penting juga nih. POV tanggal 25 Agustus akan hadir secara VIP dengan tema First Fessery. Dan ya pokoknya itu menjelang apa tuh? Iya, Menjelang NF kita 1 tahun. Iya. Cie 1 tahun. Catat ya guys, tanggalnya 25 Agustus. Iya. Pasti bakalan seru banget tuh besok. Iya, betul banget. Kalian Pokoknya bisa untuk ikutin info info lanjutnya penting, bisa ke First Official. So, apa tuh kita anniversary? Kita juga nggak tahu ya, kita menebak-nebak kalian sama kita. Oke. Begitu. Terima kasih untuk semuanya. Kita pamit dulu. Pamit diri. Thank you so much ya guys. Love you all. Love you all. See you tanggal 25 Agustus. Bye. Dadah.